Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ditya Ramadhani dari kelas 11 IPS 2 akan mempresentasikan masa pemerintahan Batak. Masa pemerintahan Batak. Masa pemerintahan kerajaan Belanda saat dikuasai Prancis pada tahun 1795. Terjadi perubahan di Belanda, munculnya kelompok yang menamakan dirinya kaum patriot. Kaum ini terpengaruh oleh semboyan revolusi Prancis. Berdasarkan ide dan paham yang dikeluarkan dalam revolusi Prancis itu, maka kaum patriot menghendaki perjuangan negara kesatuan bertepatan dengan keinginan itu. Pada awal tahun 1795, pasukan Prancis menyerbu Belanda. Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Belanda dikuasai Prancis. Dibentuklah pemerintahan baru sebagian dari Prancis yang dinamakan Republik Batak pada tahun 1795 sampai 1806. Pemimpin Republik Batak adalah Louis Napoleon dan saudaranya Napoleon Bonaparte. Sementara itu, dalam pengasingan Raja Willem V oleh pemerintahan Inggris ditempatkan di kota Kew. Kemudian Raja Willem V mengeluarkan perintah yang terkenal dengan surat-surat Kew. Isi perintah itu adalah agar para penguasa di negeri jajahan Belanda untuk menyerahkan wilayah kepada Inggris, bukan kepada Prancis. Dan surat-surat Kew itu pihak Inggris bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa daerah di Hindia Belanda seperti Padang pada tahun 1795, kemudian menguasai Ambon dan Banda tahun 1796. Inggris juga memperkuat armadanya untuk melakukan blokade terhadap Batavia. Kebijakan-kebijakan Herman Willem Douglas di Hindia Belanda dalam memerintah Hindia Belanda. 1. Kebijakan pada bidang birokrasi atau pemerintahan. Pusat pemerintahan Wiltevreden dipindahkan agak masuk ke pedalaman. Para bupati dijadikan pegawai pemerintahan Belanda dan diberi pangkat sesuai dengan ketentuan pegawainya pemerintahan Belanda. Mereka mendapat penghasilan dari tanah dan tenaga sesuai dengan hukum adat. Wilayah pantai timur Laut Jawa hingga ujung timur Jawa dibagi menjadi 9 prektrum: Tegal, Semarang, Pekalongan, Rembang, Surabaya, Sumeneo, Gresik, Jepara, dan Pasuruan, dan 31 kabupaten. Setiap prefektum dikepalai oleh seorang residen yang langsung di bawah pemerintahan wali negara. Setiap presiden membawai beberapa bupati. Kedua, kebijakan bidang hukum dan peradilan. Membentuk 3 jenis hukum peradilan. 1. Pengadilan untuk orang Eropa. 2. Pengadilan untuk orang pribumi. Dan 3. Pengadilan untuk orang timur asing. Pengadilan untuk pribumi ada di setiap prefektum dengan prefek sebagai ketua dan para bupati sebagai anggota. Hukum ini diterapkan di wilayah kabupaten, sedangkan di wilayah prefektum seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya diberlakukan hukum Eropa. Kebijakan bidang militer dan pertahanan. Membangun jalan antara Anyer sampai Panarukan baik sebagai lalu lintas pertahanan maupun perekonomian. Menambah jumlah pasukan dalam angkatan perang dari 3.000 orang menjadi 20.000 orang. Membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang. Membangun pabrik
Membangun pabrik senjata dilakukan Herman Willem Daedalus tidak dapat mengharapkan lebih banyak lagi bantuan dari Eropa akibat blokade Inggris di lautan. Membangun pangkalan angkatan laut di ujung Kulon dan Surabaya. Kebijakan bidang ekonomi dan moneter. Membentuk Dewan Pengawasan Keuangan Negara dan dilakukan pemberantasan korupsi dengan keras. Mengeluarkan uang kertas. Memperbaiki gaji pegawai, pajak kontingenten, pembayaran pajak dengan hasil panen dan sistem verbiste leveranti, kewajiban menjual hasil bumi kepada pemerintah. Kebijakan bidang sosial. Rakyat dipaksa melakukan kerja paksa atau rodi untuk membangun jalan anyar dan panarukan. Perbudakan dibiarkan berkembang. Menghapus upacara penghormatan kepada residen, sunan, dan sultan. Membuat jaringan pos listrik dengan menggunakan kuda pos. Herman Willem Daedalus menjabat Gubernur Jenderal di Hindia Belanda dari tahun 1808 sampai 1811, berkisar 3 tahun. Akhir kekuasaan Herman Willem Daedalus antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Kekejaman dan kewenangan Daedalus menimbulkan kebencian di kalangan rakyat pribumi maupun orang-orang Eropa. Sikapnya yang otoriter terhadap raja-raja Banten, Yogyakarta, dan Cirebon menimbulkan pertentangan dan perlawanan. Louis Napoleon sebagai Raja Belanda akhirnya menarik kembali Herman Willem Daedalus dengan pertimbangan Herman Willem Daedalus telah berbuat sewenang-wenang di Indonesia. Penarikan Herman Willem Daedalus ke Belanda serta dengan pengangkatannya sebagai seorang panglima perang yang kemudian dikirim ke medan peperangan di Rusia. Pada tahun 1811 Daedalus ditarik ke negeri Belanda dan digantikan Gubernur Jenderal Jansen. Sekian penjelasan dari saya, apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.